to. Adik, apa kabar? Kakak berharap kabar kalian dimanapun kalian berada tetap baik-baik aja ya. Oh ya, sebelumnya itu kakak mau memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama kakak Nurafni. Di sini kakak berdiri untuk memberikan pembelajaran, yaitu pembelajaran bahasa Indonesia, yaitu tentang cerita. Tapi sebelum kita membahas jauh ke sana, kakak terlebih dahulu mau memperkenalkan apa itu COVID-19. Jadi COVID-19 itu adalah virus yang menginfeksi saluran pernapasan manusia. Bentuk dari virus itu adalah seperti mahkota, oleh karena itu dia disebut corona. Dan COVID-19 ini ditemukan pada Desember di tahun 2019 lalu di negeri Cina, yaitu kota Wuhan. Perkembangan virus corona ini sangat pesat. Oleh karena itu, pemerintah di Indonesia mengadakan social distancing untuk mengurangi penyebaran rantai virus corona. Nah, untuk itu adik-adik, kakak berharap kalian tetap jaga kesehatan kalian, cuci tangan, penuhi asupan gizi kalian yang kalian butuhkan, rajin mengonsumsi air putih, dan pastinya tetap menjaga kesehatan dengan berolahraga di rumah. Dan saat proses belajar di rumah ini dan kita tetap stay di rumah, kakak berharap kalian tetap berada di rumah, jangan keluar tanpa urusan yang penting. Kalau misalnya kalian keluar karena ada sesuatu yang penting, boleh saja. Tapi ingat, sebelum memasuki rumah atau masuki apapun, kalian harus terlebih dahulu mencuci tangan kalian, karena saat ini setiap instansi, toko atau bahkan apapun sudah menyediakan tempat untuk mencuci tangan. Nah, kalian memanfaatkan itu biar kalian tetap sehat. Nah, apa itu? Dan kalau kalian juga sudah selesai beraktivitas dari luar, kalian harus mandi dan ganti pakaian kalian, karena kita sudah berada dari luar, berhadapan dengan orang, bahkan udara yang nggak kita tahu itu sehat atau bagaimana. Nah, untuk itu kita harus jaga kesehatan ya adik-adik. Nah, kalian harus bisa bekerja sama dengan pemerintah supaya COVID-19 ini cepat berlalu dan supaya kita bisa beraktivitas seperti biasa lagi. Saya yakin adik-adik pasti rindu bermain, rindu jalan, rindu berkumpul dengan teman, bahkan rindu sekolah bareng teman, pasti rindu dengan guru, teman-teman, dan banyak lainnya. Seperti halnya juga kakak seperti itu, kakak juga merindukan hal seperti itu. Nah, bagaimana itu bisa terwujud? Yaitu dengan tadi kita harus bekerja sama dengan pemerintah, yaitu dengan tetap stay in home. Oke adik-adik, nah kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu tentang cerita. Sebelumnya kakak di sini akan menjelaskan apa itu cerita. Cerita adalah peristiwa yang disampaikan oleh pengarang, baik berasal dari fakta maupun non fakta. Jadi itu baik itu melalui kejadian yang nyata atau hayalan, tapi jika itu sudah dituliskan itu akan menjadi sebuah cerita. Nah, jenis-jenis cerita itu ada 5. Yang pertama adalah fabel, dongeng, legenda, mitos, dan juga sage atau saga. Nah, apa itu fabel? Ya, fabel adalah suatu cerita yang mengisahkan tentang hewan-hewan yang memiliki watak dan perilaku seperti manusia. Nah, di ceritanya itu hewan-hewan tersebut memiliki tingkah laku seperti manusia, yaitu bisa berpikir, berbicara, istilahnya fantasis lah, seperti itu ya. Contoh cerita itu adalah si kancil dengan kura-kura, seekor rubah dan para hyena, dan lain-lain, dan masih banyak lagi. Nah, dongeng apa? Sedangkan dongeng yaitu cerita yang berupa rekaan atau fantasi saja yang secara logika tidak mungkin terjadi. Nah, apa itu contoh dari dongeng? Yaitu dongeng Putri Jeruk atau dongeng
Putri Tidur, Snow White gitu. Nah, jadi mitos adalah cerita yang berisi kisah mengenai dunia dewa dan dewi yang berhubungan dengan kepercayaan yang ada di dalam masyarakat. Nah, seperti masyarakat luas mempercayai adanya Nyi Roro Kidul, adanya mitos Dewi Sri, dan lain-lain. Masih banyak lagi mitos-mitos yang beredar di masyarakat. Bahkan mungkin di setiap negeri, di setiap daerah kita, di setiap desa atau kota kita ada mitos-mitos tentang leluhur kita. Jadi kita itu nggak tahu itu benar atau bagaimana, tapi yang pasti banyak sekarang mitos-mitos yang beredar. Nah, yang selanjutnya adalah legenda. Legenda diartikan sebagai suatu cerita yang mengenai asal-usul terjadinya suatu tempat. Nah, bagaimana? Contohnya yaitu adalah legenda Tangkuban Perahu dan legenda Batu Menangis. Legenda Tangkuban Perahu itu menjadi legenda asal-usul dari di daerah. Jadi yang selanjutnya adalah sage atau saga. Pengertian dari sage atau saga adalah cerita rakyat yang didasarkan pada peristiwa sejarah namun sudah dicampur dengan fantasi. Sage biasanya menceritakan kisah kepahlawanan keluarga yang sangat legendaris atau kisah petualangan tokoh yang sangat mengagumkan, yaitu seperti Joko Tingkir, Wiro Sableng, dan masih banyak lagi cerita-cerita yang mengisahkan tentang kepahlawanan yang mungkin adik-adik banyak lebih tahu dari itu gitu. Nah, jadi dari sekian penjelasan kakak tadi, maka jenis-jenis cerita itu ada 5. Yang pertama, mitos, legenda, dongeng, fabel, dan sage atau saga. Nah, adik-adik, kakak berharap kalian bisa memahami, kalian bisa mengerti apa yang sudah kakak sampaikan. Walaupun saat ini kita belajar di rumah, tidak ada alasan untuk kita malas belajar. Kalian harus tetap rajin belajar supaya apa? Supaya waktu kita nggak sia-sia aja gitu. Jangan hanya tidur dan bermain aja di rumah. Dan pastinya kita harus tetap belajar, baca buku, lihat-lihat pembelajaran di internet, di YouTube. Dan saat ini pemerintah juga sudah mengadakan saluran di TVRI tentang pembelajaran. Nah, kalian bisa menonton itu. Daripada kalian menonton sinetron atau bermain game, mending kalian melihat saluran televisi Republik Indonesia yang saat ini sudah menyediakan pembelajaran untuk kita. Nah, untuk itu adik-adik, kakak di sini meminta kalian untuk membuat cerita tentang bagaimana perasaan kalian, pengalaman kalian selama belajar di rumah di dalam menghadapi COVID-19 ini. Apakah efektif? Menurut kalian, apakah kalian mengalami kendala atau kalian merasakan senang atau bagaimana? Kalian coba ceritakan di dalam sebuah kalimat yang akan diserahkan. Kakak memberikan kalian tugas untuk membuat cerita bagaimana pengalaman kalian selama belajar di rumah. Apakah memberikan dampak yang baik atau buruk? Apakah kalian merasa puas atau tidak puas? Atau merasa ada kekurangan? Atau kalian bisa juga mengutarakan di dalamnya apa kendala-kendala yang kalian alami di dalam belajar selama di rumah. Terus apa hal-hal yang bisa kalian syukuri atas musibah ini gitu ya. Untuk itu sekian untuk hari ini. Kakak mengucapkan terima kasih. Dan pastinya kalian tetap jaga kesehatan. Jangan lupa pakai masker, cuci tangan. Dan jangan lupa juga untuk tetap berdoa dan berolahraga. Makan makanan yang bergizi supaya kita tetap sehat, kuat. Agar imun kita tidak mudah diserang oleh virus corona. Karena virus corona itu tidak bisa menembus tubuh yang kuat. Untuk itu adik-adik, kakak berharap dimanapun kalian berada saat ini, kakak doakan kalian tetap sehat, dijauhkan dari virus corona, dan pastinya kalian harus tetap semangat belajar dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan kalian di rumah. Kakak mengucapkan terima kasih dan selamat pagi. Dadah adik-adik.